Terima kasih telah kembali bergabung dengan webinar seri dari Divisi Metabolik Endokrin FKUI RSCM bekerja sama dengan Perkeni Jaya. Di tengah pandemi yang terus meningkat, di tengah banyak kedukaan di antara kita, dari Perkeni Jaya kita baru saja ditinggalkan oleh almarhum Dr. Andra, spesialis dalam masalah endokrin metabolik dan diabetes karena COVID. Semoga teman-teman sekalian yang dalam perjuangannya masing-masing tetap menjalankan protokol kesehatan dan semoga kita semua sehat selalu. Dan pada hari Sabtu ini kita beruntung ada dua narasumber, ada Prof. Imam Subekti dan Dr. Tri Juli yang akan sharing dengan kita. Memang judulnya lebih berat dibanding webinar-webinar yang biasanya ini, mengenai perubahan paradigma terkait pendekatan terapi pada pasien karsinoma tiroid yang berdiferensi baik, yang refraktor terhadap radioiodine. Jadi kita one step ahead lagi, kita sekarang sudah mempunyai panduan pengelolaan terkait karsinoma tiroid, sekarang kita bergerak maju lagi, bagaimana kalau kita menemukan kasus kanker tiroid berdiferensiasi baik yang refraktor terhadap radioiodine. Diharapkan nanti kita bisa saling bertukar pikiran setelah kita mendengarkan overview dan sharing dari Prof. Imam dan juga Dr. TJ. Untuk kesempatan yang pertama, Prof. Imam akan memberikan overview mengenai karsinoma tiroid secara keseluruhan, yang nanti akan membridging terkait step berikutnya, terkait topik berikutnya oleh Dr. TJ mengenai refraktori thyroid cancer terhadap radioiodine. Sebelumnya saya sapa dulu Prof. Imam. Selamat siang Prof. Imam. Ya, selamat siang Dr. Diki. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Dr. Diki. Siang Pak. Dr. Diki. Sehat semuanya Prof dan teman-teman. Insya Allah sehat. Ya. Nah, kita akan mulai sesi pertama kepada Profesor Dr. Imam Subekti, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Dipersilakan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Diki, Dr. Tri, teman-teman semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Seperti tadi Dr. Diki mengingatkan kembali protokol kesehatan dan salam 6M, salam protokol kesehatan 6M. Baik, sahabat sekalian, baik, saya akan menyampaikan satu topik overview dari karsinoma tiroid. Ini saya kira akan menjadi menarik membicarakan topik yang relatif jarang dibicarakan. Karena memang pada umumnya karsinoma tiroid memiliki prognosis yang baik pada umumnya. Tetapi sebagian kasus itu memerlukan tindak lanjut yang tidak sederhana dan itulah yang akan menjadi topik tujuan dari webinar siang ini. Saya akan mulai dengan pada posisi mana sih sebetulnya karsinoma tiroid. Kalau kita lihat pada gambar ini dari American Cancer Society menempatkan karsinoma tiroid ada dalam 12 most common cancer sites. Jadi ada 12 masuk dalam 12 karsinoma yang sering ditemukan. Ya, kalau kita lihat ini memang pada laki-laki sekitar 12.700-an, sementara pada perempuan 40.000 sekian. Memang dari segi jumlah lebih banyak perempuan, tetapi dari segi risiko, kalau ada nodul tiroid itu pada laki. Sahabat sekalian, ini adalah tren peningkatan jumlah karsinoma tiroid dari berbagai belahan dunia. Kita lihat di sini. Ini adalah di Denmark, Norway, dan lain-lain. Ini New Zealand, Australia. Dan salah satunya kalau kita lihat di sini adalah di Asia. Israel, Jepang, Hong Kong, Singapura,
ini memperlihatkan peningkatan yang kurang lebih sama ya, prevalensi dari tahun ke tahun, dari 1980 sampai ke tahun sekitar 2000. Sahabat sekalian, seperti tadi di awal disampaikan bahwa pada umumnya untuk 5-year survival rate, relative survival rate itu boleh dikatakan hampir 100% ini, 98,3%. Kalau lokal, itu 5-year survival-nya boleh dibilang 100%. Regional mendekati 100%. Nah, yang distant metastasis ini memang 54%. Dan inilah yang mungkin nanti akan menjadi topik pembahasan selanjutnya. Ya, ini dalam bentuk lain. Ini epidemiologi disease specific survival dari pasien differentiated thyroid carcinoma. Kalau lokal tentu hampir 100%, regional sekitar 90-an, ini kalau metastasis kurang lebih survivalnya 50-an persen. Dan ini menjadi tantangan memang, apakah kita bisa memperbaiki survival pada pasien karsinoma tiroid berdiferensiasi baik, tetapi disertai metastasis. Ini yang jadi masalah atau menjadi topik kita siang menjelang sore ini. Sahabat sekalian, thyroid cancer itu terdiri dari beberapa jenis tergantung tipe histologinya, ya. Yang berasal dari follicular cell itu dibagi menjadi dua, differentiated dan anaplastic, atau kelompok yang undifferentiated atau poorly differentiated. Sementara yang differentiated ini ada papillary, follicular, dan Hurter cell. Dan yang berasal dari parafolikuler itu adalah karsinoma medular tiroid. Dan kalau kita lihat pada kelompok yang differentiated ini, yang dalam kurung ini adalah jumlahnya. Ya, jumlah atau prevalensi papillary itu 87,3 dan seterusnya. Dan ini tentu menguntungkan dalam arti papillary ini atau differentiated thyroid carcinoma termasuk kelompok yang prognosisnya baik. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kalau kita tepat mengelolanya, maka hasilnya juga akan lebih baik. Nah, ini adalah gambaran lesi genetik yang spesifik pada masing-masing jenis pada differentiated thyroid carcinoma atau DTC. Ya, kalau papillary itu sebagian besar merupakan atau akibat dari mutasi BRAF, RAS atau RET. Ini menginformasikan kepada kita bahwa mutasi genetiknya itu berbeda pada kelompok papillary. Kalau pada follicular itu characterized by PAX8 atau pipar gamma dan mutasi RAS. Sementara pada Hurter cell kita bisa lihat di sini HRAS, G12 dan G13 mutation. Sahabat sekalian, itu pendahuluan untuk menggambarkan atau memberi gambaran seberapa besar masalah karsinoma tiroid, khususnya yang berdiferensiasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diagnostic approach dari tiroid nodul yang akan berujung pada karsinoma. Kita seperti biasa sebagai seorang dokter selalu diawali dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, dan akhirnya kita bisa sampai pada diagnosis. Nah,
Ini adalah faktor risiko, ya. Faktor risiko ada family history, ada female gender, history of goiter of thyroid nodule, ada radiasi, ada usia di atas 45, iodium intake yang low dietary iodine intake. Nah, ini adalah faktor risikonya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan fisik atau keluhan? Kalau tadi risiko, ini adalah keluhan, ada benjolan di leher, kemudian ada kesulitan bernafas, ada kesulitan menelan, ada suara serak, ada kelenjar getah bening, dan adanya rasa nyeri, ya, ada rasa nyeri di kerongkongan atau di leher. Pada pemeriksaan fisik, kita bisa mendapatkan perabaan yang keras, terfiksir, dan pembesaran, ya, dan pembesaran benjolan, serta disertai dengan limfadenopati servikal. Jadi itulah sejauh sekalian, anamnesis dan pemeriksaan fisik itu penting untuk mengarahkan pikiran kita kepada kemungkinan nodul tiroidnya itu ganas atau jinak. Nah, berikutnya adalah lab test. Lab test yang penting pada evaluasi nodul adalah TSH. Apabila TSH normal dengan benjolan, maka kita akan lanjut ke FNAB. Tetapi kalau TSH-nya rendah, maka kita dianjurkan periksa FT4 untuk melihat apakah ada tirotoksikosis atau bukan. Apabila TSH-nya tinggi, maka kita juga dianjurkan pemeriksaan T4, dan di sini ada anjuran pemeriksaan TPO untuk melihat kemungkinan adanya tiroiditis. Pemeriksaan tiroglobulin pada fase ini tidak direkomendasikan. Ya, ini alur pemeriksaan TSH dalam diagnosis nodul tiroid. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Intinya, setiap ada nodul tiroid, pertama kali kita lakukan pemeriksaan adalah kadar TSH serum. Kemudian dikelompokkan, ada turun, normal, naik, dan seterusnya. Nah, sahabat sekalian, ini ada data yang menarik dari 1.500 pasien dengan tiroid yang teraba tanpa gangguan fungsi tiroid, itu dievaluasi juga tanpa menggunakan USG. Maka ternyata dari hasil itu disebutkan bahwa prediktor independen untuk malignansi adalah gender, usia, goiter type, dan TSH. Nah, di sini dikatakan bahwa malignansi meningkat dengan peningkatan TSH yang ada di dalam range normal. Jadi dalam range normal itu kan dari 0,5 sampai 4, sekian ya, range TSH-nya. Itu makin mendekati normal tinggi, ternyata angka malignansinya juga tinggi. Ya. Dan di samping TSH ternyata TPO juga berhubungan dengan karsinoma, tetapi TPO tidak merupakan faktor yang independen. Untuk TSH ini kita bisa pahami mengapa kemungkinan kita tahu bahwa TSH atau pertumbuhan sel folikel tiroid termasuk malignan sel itu TSH dependent. Jadi kalau makin tinggi TSH, maka risiko untuk pertumbuhan itu menjadi makin besar. Saudara sekalian, berikutnya setelah lab test kita masuk normal, kemudian kita masuk ke USG. Saudara sekalian, ini ada beberapa gambaran USG dengan ciri masing-masing, mulai dari yang murni kista,
tentu ini adalah benign, sampai ke yang paling ujung di atas. Kalau kita lihat gambar panah ini, makin ke atas ini makin tinggi risiko untuk malignansi. Jadi ini murni kista, jadi ini benign. Kalau kita lihat yang paling atas, ini adalah mikrokalsifikasi dengan gambaran hipoechoic nodul. Ini ada gambaran hipoechoic ya, dengan irregular margin dan beberapa tanda atau gambaran USG lainnya yang memberi kesimpulan adanya high suspicion ya. 70-90% pada kelompok yang paling atas ini kemungkinan besar adalah malignan ya. Dan dengan dasar ini kemudian muncullah upaya untuk mengelompokkan hasil dari pembacaan USG dalam bentuk tirade sistem. Kita bisa lihat di sini mulai dari yang normal thyroid ultrasound, kemudian benign aspects, dan seterusnya dikelompokkan menjadi tirade 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan persentase di sini ini menggambarkan kemungkinan risiko malignansi pada nodul tiroid dengan gambaran USG seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik, kita sudah dapat riwayat, anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium TSA-nya normal, USG-nya cenderung malignan, maka kita lanjutkan ke FNAB. Dikatakan oleh American Thyroid Association Guidelines, dikatakan di sana bahwa FNAB dapat memberikan metode yang akurat dan ekonomis di dalam membuat diagnosis kanker tiroid. Nah, dikatakan di sana bahwa adanya risiko negatif palsu, ada potensi risiko negatif palsu atau sampling error, maka dianjurkan FNAB menggunakan USG. Karena USG guidance penting khususnya pada nodul yang berlokasi di posterior dan nodul yang memang tidak bisa diraba, tidak bisa dipalpasi. Dan dikatakan juga bahwa gambaran yang spesifik yang ditemukan pada USG itu dapat mengarahkan kita dalam melakukan FNAB untuk akurasi tindakan FNAB. Nah, sahabat sekalian, ini adalah algoritma untuk evaluasi dan manajemen pasien dengan nodul tiroid berdasarkan gambaran USG dan FNA sitologi. Jadi ini ada nodul, TSA normal, kemudian USG, ini ada beberapa kelompok, misalnya high suspicion pattern, lebih dari 1 cm, maka langsung dilakukan FNAB. Kemudian ada juga intermediate suspicion pattern, dan seterusnya. Ini adalah pengelompokan indikasi untuk tindakan biopsi. Dan hasil biopsi kita bisa lihat di sini ada mulai dari non-diagnostik, benign, aus, dan seterusnya, malignan. Kita bisa lihat kalau malignan yang kita bahas siang menjelang sore ini, maka dilanjutkan dengan operasi. Nah, sahabat sekalian, ini adalah rangkuman alur diagnostik nodul tiroid, selalu diawali dengan klinis dan TSA,
kemudian kita bisa lihat ada TSA rendah, normal, tinggi, dan seterusnya sampai kepada baja atau FNAB, kita akhirnya dapatlah klasifikasi sitopatologi Bethesda dari tindakan bajah atau FNAB yang kita lakukan. Dan kita lihat di ujung kalau hasilnya ganas, ya tindakannya adalah bedah. Sahabat sekalian, ini adalah risiko keganasan dan tata laksana klinis berdasarkan kriteria Bethesda. Tadi sudah di slide sebelumnya, saya kira saya tidak akan mengulang yang ini. Nah, kita masuk ke initial treatment of differentiated thyroid cancer. Terapi awal pada DTC umumnya adalah operasi. Diawali dengan operasi. Terutama atau apalagi kalau memang disease penyakitnya adalah dapat dioperasi, resectable. Nah, selesai operasi, kemudian dilanjutkan dengan iodium radioaktif, ablasi terhadap jaringan tiroid yang masih tersisa. Dan dilanjutkan dengan thyroid stimulating hormone suppression. Jadi ini garis besar dari tindakan pada DTC adalah operasi, kemudian iodium radioaktif, dan TSA suppression. Radiasi eksternal tidak digunakan pada kasus DTC secara rutin, tetapi pada kasus-kasus tertentu yang sudah diupayakan sedemikian rupa tapi tidak dapat tuntas, kadang-kadang difikirkan perlunya radiasi eksternal. Sahabat sekalian, pasca operasi, maka kemudian dilakukan risk stratifikasi atau stratifikasi risiko untuk melihat kemungkinan rekarensinya. Ya, jadi setelah operasi kita tahu histopatologinya secara pasti, kemudian kita membuat stratifikasi risiko untuk menentukan rekarensi pada pasien dengan DTC. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah low risk, ini intermediate, dan ini high risk. Kita lihat di sini ada beberapa kriteria untuk masuk ke dalam low risk. Pertama misalnya tidak ada lokal, benjolan lokal, atau apalagi distant metastasis. Ini tidak ada. Dan juga yang penting adalah tumor secara kasat mata itu sudah diangkat. Kemudian tidak ada invasi tumor ke jaringan lokoregional atau struktur yang lain. Nah, ini yang juga penting diperhatikan, tumor tidak memiliki histologi yang bersifat agresif, yaitu tall cell, jadi varian tall cell, varian Hobnail, kemudian varian kolumnar, nah ini tidak ada, dan lain-lain. Sehingga kelompok-kelompok ini kemudian dimasukkan dalam low risk. Kemudian bagaimana dengan yang intermediate? Kurang lebih sama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria yang kemudian dimasukkan ke dalam kelompok intermediate untuk terjadinya rekarensi. Dan kelompok high risk ini jelas di sini ada makroskopik, ada invasi makroskopik ke perithyroidal soft tissue, kemudian incomplete tumor section, jadi masih ada sisa, ada distant metastasis, dan seterusnya. Jadi saya kira ini menjadi penting untuk tata laksana pasca operasi.
pasca tindakan tiroidektomi total. Sahabat sekalian, ini adalah kelompok low risk DTC. Ya, mohon maaf mungkin agak kecil tapi mudah-mudahan masih bisa dibaca ya. Ini adalah initial terapi sudah dilakukan total tiroidektomi. Jadi ini clinical decision making and management recommendations in ATA low risk DTC patients that have undergone, yang sudah menjalani tindakan total tiroidektomi pada kelompok low risk. Nah, pada kelompok low risk ini kita lihat di sini bahwa radioactive iodine ablation not routinely recommended. Jadi pada kelompok yang low risk tidak selalu diberikan terapi ablasi. Nah, seandainya diberikan dosis juga kecil. Ya. Nah, yang penting pada kelompok yang low risk ini adalah TSH goal-nya, goal TSH. Seperti kita tahu di awal tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan sel folikel maupun malignant cell itu TSH dependent. Sehingga pada kelompok low risk ini, meskipun low risk, tetap kita berusaha memaintain TSH sekitar 0,5 hingga 2 miliunit per liter. Ya. Ini yang penting menjadi perhatian kita, terutama apabila non-stimulated thyroglobulin-nya kurang dari 0,2. Apabila lebih dari 2 atau sama dengan 2, maka TSH-nya lebih kecil, goal-nya 0,1 hingga 0,5. Dan seterusnya dilakukan evaluasi respons pada terapi menggunakan tiroglobulin dan USG. Ya. Jadi kalau low risk, tiroglobulin dan USG, sementara whole body scan tidak rutin dilakukan. Jadi tergantung klinis dan tergantung hasil USG. Kalau kita ragu dengan hasil USG, maka dilanjutkan dengan whole body scan. Dan seterusnya, ini excellent response to therapy. Dan kalau tidak respon atau kurang respon, maka dilanjutkan dengan whole body scan dan kalau perlu nanti diberikan terapi ablasi. Saudara sekalian, kalau tadi adalah low risk, ini adalah yang high risk. Yang high risk ini iodium radioactive iodine should be considered. Jadi berbeda dengan yang low risk tadi, kalau pada yang high risk, terapi ablasi dipertimbangkan atau direkomendasikan. Dan TSH goal-nya jauh lebih kecil dibanding pada low risk tadi. Kalau low risk tadi 0,5 hingga 2, sementara pada yang high risk ini adalah TSH goal-nya 0, atau kurang dari 0,1. Demikian seterusnya, evaluasi respon terapi menggunakan tiroglobulin, USG, juga whole body scan. Ya, dan kita dapat melihat ada 2 arm atau 2 cabang, yang satu excellent response, kemudian yang satu lagi biochemical incomplete atau mungkin tiroglobulinnya masih tinggi, structural incomplete, pada USG-nya masih ditemukan, atau pada whole body scan juga masih ditemukan, sehingga diteruskan untuk mendapatkan terapi ablasi. Sahabat sekalian, bicara tentang recurrency, maka data menyebutkan bahwa recurrency terjadi sekitar 8-23%, dan mortality pada pasien DTC yang recurrence itu kurang lebih 38 hingga 69%. Dan kelompok recurrency ini atau kelompok penyakit yang recurrent pada DTC ini umumnya adalah refraktor terhadap radioactive iodine. Jadi umumnya refraktor. Dan
pada pasien DTC yang refraktor terhadap radioaktif iodine, umumnya prognosisnya tidak baik, ya. Umumnya prognosis tidak baik atau buruk. Dikatakan 10 tahun survival rate-nya hanya 10%. Ya. Dan median survival from discovery of metastasis, dari sejak diketahui adanya metastasis, itu kurang lebih median survival-nya 3-5 tahun. Jadi sejawat sekalian, memang sebagian besar DTC memiliki prognosis baik, tetapi pada kelompok tertentu, khususnya yang dengan metastasis, prognosisnya menjadi kurang baik, apalagi kalau muncul recurrence DTC. Maka recurrent DTC biasanya refraktor terhadap radioaktif iodine. Coba sekalian, kita sampai pada summary. Pertama adalah bahwa thyroid cancer mulai meningkat terus, ya, hampir di semua bagian dunia ini, termasuk Asia. Yang kedua, thyroid cancer bertumbuh berasal dari folikuler maupun parafolikular cells. Kemudian yang ketiga, mortalitas pasien DTC yang recurrence itu boleh dikatakan cukup signifikan, 38-69%. Dan kasus yang recurrence ini seperti tadi sudah disebutkan, umumnya adalah refraktor terhadap radioaktif iodine. Yang keempat, prognosis thyroid cancer is generally good, bagus, tetapi pada yang refraktor itu biasanya survival rate-nya buruk. Dan pasien DTC yang refraktor terhadap radioaktif iodine, 10-year survival rate-nya kurang lebih hanya 10%. Jadi memang ini buruk. Dan median survival rate sejak diketahui ditemukan metastasis hanya 3-5 tahun. Jadi ini menjadi renungan kita, apakah seperti tadi Dr. Diki sudah menyampaikan, kita ada modalitas untuk mengatasi kasus-kasus yang refraktor terhadap radioaktif iodine. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar untuk masuk ke topik Dr. Trijuli yang lebih spesifik terhadap refraktor pasien-pasien DTC yang refraktor dengan radioaktif iodine. Kira-kira demikian, sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatian dan saya kembalikan ke Dr. Diki. Terima kasih, Dr. Diki. Baik, terima kasih banyak Prof. Imam untuk penyajiannya yang sangat runtut dan detail mengenai overview mengenai kanker tiroid, mulai dari epidemiologi yang makin meningkat, kemudian juga proses diagnostik tadi, dan juga sampai ke pengelolaan. Tadi yang menarik terkait konsep individualisasi, jadi memang tidak semua benjolan harus di FNAB, kemudian pengelolaan pasca terapi juga sangat tergantung apakah dia risiko rendah, moderate, atau risiko tinggi. Nah, sekarang kita move forward ke Dr. TJ, akan bahas mengenai yang pasien-pasien kanker tiroid yang spektrumnya mungkin jarang kita temui, tapi sepertinya makin ke depan dengan semakin tinggi upaya diagnostik yang kita lakukan, kita akan sering ketemu pasien-pasien dengan thyroid cancer yang refraktori terhadap iodine. Baik, saya undang untuk Dr. Trijuli Editarigan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes, untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Dr. TJ. Terima kasih Dr. Diki. Dr. Diki adalah Ketua Inata Jaya, Indonesian Society
Thyroid Association. Jadi teman-teman kalau mau ikut atau berminat di bidang tiroidologi bisa gabung dengan Inata Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk para guru besar, senior, teman sejawat, dimanapun berada. Tentu lagi-lagi saya dari suasana gelisah di Jakarta dan juga di tempat-tempat yang lain, terus mendoakan agar kita selalu sehat dan juga tetap produktif, ya, tetap melayani sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada divisi endokrin, metabolik, dan diabetes, dan juga Perkeni Jaya yang sudah menugaskan saya untuk urun rembuk atau sharing terkait dengan salah satu atau sebagian dari kotak besar kanker tiroid yang mungkin teman-teman ya bisa jadi jarang menemukannya. Tetapi bagi kita di center-center besar itu biasanya selalu ada konsulannya. Dan juga tentu terima kasih kepada PT EISAI yang sudah memfasilitasi Continuing Medical Education ini. Tadi Prof. Imam sudah menyampaikan secara baik sekali dasar-dasar thyroid cancer, dan saya kira teman-teman sekalian saya tinggal melanjutkan saja, dan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa topik ini adalah subset atau subgrup dari topik besar thyroid cancer, kanker tiroid, yang mana sudah diberikan terapi standar, tetapi klinisnya masih berlanjut, bahkan kadang-kadang nampak lebih agresif. Teman-teman sekalian, ini kira-kira disclosure saya, dan ini nanti outline presentasinya. Kita bercengkrama dulu silaturahmi dengan salah satu pasien kita di thyroid meeting, dan kemudian nanti berlanjut tentang ya faktor-faktor atau epidemiologi tentang differentiated thyroid carcinoma atau poorly differentiated thyroid carcinoma, kemudian nanti mengkerucut kepada radioiodan refractory differentiated thyroid carcinoma, kemudian definisi dan seterusnya ya. Dan nanti kita coba bahas salah satu ya bisa jadi harapan baru bagi pasien-pasien kita yang sudah dikelola secara standar, tapi masih nampak perilaku penyakitnya agresif dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini adalah acara thyroid meeting yang setiap pekan biasanya kita lakukan di RSCM bersama tim lintas disiplin. Biasanya dipimpin oleh, kalau dulu Pak Wamenkes, Dr. Dante, tapi sekarang lebih banyak dipimpin oleh Prof. Imam, Prof. Pradana, dan juga teman-teman yang lain. Biasanya di sini kita bergelut dan mendiskusikan kasus-kasus tiroid yang advance, yang kiriman dari daerah, kiriman dari sejawat yang lain, ya. Dan biasanya kita undang lintas disiplin, ya, dari beragam departemen yang terlibat dalam pelayanan kanker tiroid. Dan teman-teman sekalian, saya juga mengajak kalau teman-teman di lapangan punya kasus ya kanker tiroid atau kasus tiroid apa saja yang rumit, bisa kita ajukan di thyroid meeting ini. Selanjutnya kita coba bercengkrama dulu dengan salah satu pasien yang sudah kita diskusikan di thyroid meeting. Ini seorang wanita 56 tahun, ya,
hanya ada riwayat hipertensi yang lama. Ini adalah gambar terakhir dari lehernya, dari daerah regiopolinya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini pasiennya sudah berulang-ulang dilakukan operasi dan ini sudah pernah dilakukan juga radical neck dissection yang sebelah kanan ya. Karena kalau teman-teman perhatikan ini otot sternonya sudah tidak ada lagi. Sebenarnya pasien ini pada bulan Juli itu berawal dari keluhan yang sederhana saja, benjolan di leher sebelah kanan, kemudian di whisky ternyata ada limfadenopati, kemudian ada struma multinodosa yang ada kalsifikasi nih ya. Kemudian dari hasil FNAB-nya ternyata suatu neoplasma folikular. Jadi tadi dari algoritma yang sudah disampaikan oleh Dr. Imam, biasanya kalau suatu neoplasma folikular kita membutuhkan hasil jaringan ya, histopatologi, karena kita kalau dia sebuah neoplasma folikular atau CA folikular tiroid itu harus ada ditemukan invasi ke pembuluh darah atau juga kapsul dan seterusnya. Nah, ternyata dilakukan operasi ya awalnya tentu dengan VC juga, dengan potong buku karena untuk memastikan di tengah-tengah operasi jenis tumornya, dan ternyata pada saat itu diputuskan untuk dilakukan hemitiroidektomi kanan, kemudian juga sebagian dari tiroid kirinya juga diambil pada saat itu ya. Kemudian ternyata hasilnya sesuai dengan KPT, karsinoma papilar tiroid ya, atau PTC, papillary thyroid carcinoma. Kemudian pasiennya melihat gelagatnya pada saat itu ya, disarankan untuk dievaluasi BBS dan seterusnya. Tetapi ini setahun kemudian ada benjolan lagi di leher kanannya, kemudian dilakukan USG ya, kemudian sonografernya nampaknya melihat ini tanda-tanda keganasan. Dan akhirnya di tempat lain juga dilakukan USG ulang ya, dan ternyata memang masih ada residu di lobus kanan tiroidnya. Padahal kita tahu bahwa ini pasiennya tadi sudah diangkat ya tiroid kanannya. Nah, kemudian melihat seperti itu, keadaan seperti itu diablasi pasiennya ya di luar. Kemudian setelah ablasi dilakukan ulangan evaluasi sintigrafinya dan lagi-lagi masih ditemukan tangkapan ya di lapangan parunya. Pada saat itu disarankan untuk evaluasi ulang 6 bulan. Nah, teman-teman sekalian, bulan Julinya benjolan lagi di tempat yang sama ya. Akhirnya dilakukan completion ya. Kemudian hasilnya ini KPT varian kolumnar. Jadi kalau varian kolumnar ini bukan low risk lagi seperti yang tadi klasifikasi yang disampaikan oleh Prof. Imam ya, klasifikasi ETE tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini nampaknya bukan kanker tiroid yang perangainya biasa-biasa saja. Ini kalau kita lihat juga BBS-nya masih ada tangkapan ya di daerah thyroid bed-nya. Nah, akhirnya tahun berikutnya dilakukan ablasi kedua ya, kemudian juga IG-nya, tiroglobulinnya juga masih tinggi dalam kondisi terstimulasi ya. Dan waktu itu diberikan 100 milicurie ya, dan disarankan untuk evaluasi. Dan ini hasilnya setelah ablasi juga nampaknya di beberapa lokasi masih nampak tangkapan radioiodan. Nah, teman-teman sekalian, ada benjolan lagi di sebelah kanan ya.
Jadi akhirnya untuk dilakukan radical neck dissection. Dan kemudian sebelumnya dievaluasi ya. Dan hasil PA-nya konsisten ini dengan KPT varian kolumnar, tetapi tidak ditemukan anak sebar di KGB. Setelah operasi radical neck dissection ini, pasiennya suaranya hampir hilang ya, kemudian kadang-kadang tersedak dan sebagainya. Jadi memang kalau radical neck dissection itu gejala ikutan pasca operasinya biasanya sangat mengganggu ya. Kemudian ablasi ketiga ini dilakukan dengan 200 milicurie ya, karena dari evaluasi scintigraphy sebelumnya ya itu nampak masih ada tangkapan. Tetapi hasilnya setelah ablasi ini itu nampak mulai di lapangan atau thyroid bed-nya mulai tidak jelas ya. Tetapi mulai ada di tempat paru kanan, di proyeksi paru kanan. Ya, ini kecurigaannya metastasis ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita hitung ini sudah 400 milicurie ya kumulatif dose-nya ya. Dan nampaknya yang awalnya tadi masih ada tangkapan di daerah thyroid bed-nya, ini tidak tampak jelas ya. Jadi tidak tampak tangkapan itu bisa bermakna dua sebenarnya. Apakah memang itu tidak ada lagi masa kansernya, masa kankernya di situ, atau dia tidak menangkap gitu. Jadi justru harus hati-hati. Dan biasanya kalau kita curiga masih aktif, tetapi tidak menangkap, ya, tumornya tidak ada uptake-nya terkait dengan radiofarmaka yang digunakan, kita bisa melihat dengan imaging cara lain seperti misalkan PET scan, ya. Ini WBS-nya bulan Januari juga masih nampak dan kemudian dilakukan PET scan ya. Jadi ternyata sugestif kekambuhan lokal ya di daerah thyroid bed-nya dan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ini seperti ini, kasus seperti ini sudah diberikan terapi standar ya 400 dengan berulang-ulang. Apalagi yang bisa kita lakukan. Nah, coba kita lanjutkan ke teorinya, ke materinya ya. Tadi saya melanjutkan saja teman-teman sekalian. Ini teori tentang apa yang ingin saya sampaikan ini banyak diilhami dari guideline-nya ETA. ETA itu mengeluarkan tahun 2019 ya, mengeluarkan satu guideline terkait dengan radioiodan refractory ya, differentiated thyroid carcinoma baru 2019 dan juga dari NCCN ya 2021. Dari Eropa datanya kanker tiroid itu lumayan banyak ya, dan memang seperti tadi Prof. Imam sudah sampaikan 3 kali lebih sering pada wanita ya. 5-year survival rate-nya bagus sekali, yang differentiated ya, dan differentiated itu mayoritas ya 85-95%. Yang lain-lain ya, yang poorly differentiated ya atau MTC dan sebagainya. ETC itu biasanya kalau terdiagnosis biasanya prognosisnya sangat jelek, biasanya survivalnya kurang dari 6 bulan. Nah, teman-teman sekalian, treatment standarnya tadi sudah disampaikan, total tiroidektomi. Ini ada diskusi kalau bentuknya masih dalam bentuk microcalcification ya, mikrokarsinoma ya, ini tentu terapinya individualisasi ya, dan juga nego atau ngobrol dengan pasiennya. Post operatif untuk kasus-kasus yang high risk kita sarankan untuk pemberian ablasi ya. Kemudian follow up-nya dengan levothyroxine untuk mensupres TSH sesuai dengan targetnya masing-masing. Targetnya itu tidak sama. Makin high risk ya tentu targetnya makin rendah. Tadi kurang dari 0,1 tentunya. Nah, kalau yang recurrent atau metastatic disease, nah ini terapi lokoregionalnya ada bisa macam-macam. Seperti tadi yang sudah dilakukan reoperasi pada kasus-kasus tertentu atau di lokasi metastasis tulang bisa dilakukan eksternal radiasi ya.
etanol injeksi, misalkan kalau ada metastasis KGB di lokoregional, ya, kita berikan saja etanol injeksi atau radiofrekuensi ablasi. Kalau di tulang juga bisa dilakukan sementoplasti, artinya tulang-tulang yang lesi-lesi lipik itu bisa disuntikan bahan sehingga menjadi lebih kuat, ya. Nah, tentu yang lain adalah sistemik terapi, radioiodan terapi dengan pendekatan tertentu, kadang-kadang diberikan stimulasi retinoid acid ya untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap radiofarmaka. Kemudian nanti kita cerita terkait dengan harapan baru yaitu tyrosine kinase inhibitor atau multikinase inhibitor. Multikinase inhibitor ini saya kira saat ini untuk yang radioiodan refraktor itu sudah direkomendasikan ya digunakan oleh FDA dan EMA ya, FDA di Amerika dan EMA baru 2 sebenarnya yaitu lenvatinib dan sorafenib. Nah, teman-teman sekalian, tadi DTC itu sekitar 5-10%, ini dia akan perangainya bisa menjadi lebih agresif, metastatik, dan biasanya yang metastatik ini juga sering sekali dia radioiodan refraktor ya. Ini tadi sudah disampaikan, walaupun sebagian besar DTC itu sensitif dengan radioiodan terapi, dengan ablasi ya, tetapi dengan adanya kekambuhan ya, metastasis itu biasanya lebih sering ditemukan. Jangan lupa teman-teman sekalian ada fenomena yang disebut sebagai dedifferentiated DTC ya. Jadi awal-awal dia perangainya seperti DTC, tetapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya pengobatan, kok perangainya jadi aneh. Seperti kasus kita tadi itu awal-awalnya masih bisa menangkap ya, menangkap. Jadi Ray Afid dia menangkap radiofarmaka, tapi belakangan-belakangan kenapa tidak menangkap lagi, itu tanda tanya tentunya. Apakah dia sudah mengalami dediferensiasi? Jadi itu dediferensiasi itu sebenarnya adalah kelas atau grup antara DTC dengan poorly differentiated thyroid carcinoma ya. Nah, ini kalau yang radio dan refraktori itu jarang, memang kurang dari 5% dari DTC-nya. Nah, kita masuk ke definisi. Apa itu yang disebut radio dan refraktori DTC ya? Ini yang definisi yang banyak dianut oleh para klinisi ya. Jadi teman-teman sekalian, sudah tidak ada lagi uptake ya dari WPS saat diagnostik ya. Kemudian atau tidak ada uptake setelah dilakukan ablasi. Kita tahu bahwa biasanya teman-teman dari kedokteran nuklir itu beberapa hari setelah dilakukan ablasi, dia lakukan ulang melihat uptake-nya. Nah, itu sebenarnya lebih sensitif ya untuk melihat apakah ini radioiodan refraktori atau tidak ya. Kemudian TG-nya meningkat ya, TG-nya meningkat. Kemudian dengan apa namanya, dengan imaging yang lain nampak juga ini misalkan ini ada temuan coin lesion di paru-parunya atau di tulangnya, padahal sudah diberikan radioiodine ya. Dan yang sering definisi operasional yang kita pakai dan penelitian-penelitian sebenarnya ini kumulatif dose-nya 600 milikuri ya dengan ablasi. Dan yang lain tentu adalah tangkapan dengan PET scan. Nah, teman-teman sekalian, biasanya makin dia undifferentiated atau makin dia poorly differentiated, maka dia dengan iodine uptake-nya dengan iodine itu makin jelek. Tetapi makin undifferentiated, tangkapannya dengan PET scan, dengan FDG scan itu makin bagus gitu. Jadi dia kebalikan. Makin undifferentiated, biasanya dia makin menangkap FDG PET scan ya. Ini contoh definisi operasional atau definisi yang dipakai oleh trial-trial besar. Ini Decision ini dengan sorafenib ya. Ini mereka menggunakan definisi radioiodine refraktori DTC demikian ya. Jadi ada target ya tanpa uptake ya. Jadi beragam. Jadi ada yang ada uptake-nya, jadi tapi masih ada yang tidak ada. Sudah ada bagian yang tidak ada uptake-nya. Nah, itu sudah disebut sebagai refraktori.
Jadi kalaupun sebagian sudah tidak menangkap, padahal di situ ada massa tumornya, sudah bisa disebut sebagai refractory DTC ya. Kemudian yang lain sama ini dengan yang tadi ya, cumulative dose radiodania 600 ya. Tadi pasiennya yang lain juga sudah terus ditambah, tetapi kok nampaknya metanya makin nampak. Lokasi penyebaran di lokoregional ini kok ada lagi gitu. Padahal sudah diberikan terapi standar ya. Ini yang select trial, ini juga demikian, ada satu lokasi atau lebih yang tidak menunjukkan uptake iodine. Ya, kemudian progresi setelah 12 bulan terapi, kemudian kumulatif dosisnya lebih dari 600. Nah, ini sudah disampaikan oleh Prof. Imam tadi bahwa prognosinya kalau radioiodan refraktori di TC itu turun ya, teman-teman sekalian. Ini survivalnya langsung turun ini yang rare refraktori ya. Dan begitu juga ini yang tadi sudah disampaikan 10% 10 tahunnya itu tinggal 10% aja. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau pasiennya itu perangainya menjadi refraktor terhadap radiodan, biasanya gampang juga metastasis ya. Makanya ini pada trial ini sebagian besar itu yang ada metastasisnya, baik itu di tulang, di paru ya, atau di susunan saraf pusat atau di tempat-tempat yang lain. Bagaimana manajemennya? Jadi teman-teman sekalian tadi sudah disampaikan bahwa PSH-nya harus terus disupresi, kalau bisa di bawah 0,1, biasanya 0,05 sampai 0,1 ya. Ini terapi lokalnya dipilih, dicari apa yang bisa dilakukan ya. Bisa RFA, bisa ethanol ablasi atau radiasi eksternal pada kasus-kasus tertentu saja, biasanya di lokasi meta tulang yang butuh menstabilkan kondisi tulangnya biar jangan fraktur dan sebagainya, diberikan radiasi. Secara umum peran radioterapi tidak terlalu besar ya pada manajemen kanker tiroid ya. Kemudian follow up ya, kalau dia stable disease follow up saja. Nah, kalau dia progresi tentu disarankan menggunakan TKI atau multikinase. Kemoterapi juga efikasinya rendah tapi toksisitasnya sangat besar ya, dan umumnya ini masih dalam fase-fase clinical trial. Nah, sekarang kita maju lagi bagaimana guideline organisasi besar ya. Ini ESMO misalkan, ini tahun 2020 ini. Jadi teman-teman kalau simptomatik ya, jelas sudah masuk definisinya radioiodan refraktori atau advanced atau metastatic disease symptomatic ya, kemudian lesinya banyak, diberikan terapi lokoregional dan juga sistemik terapi ya. Nah, kalau NCCN juga demikian. NCCN ini tahun 2021 ini juga kalau misalkan recurrent advanced metastatic ya, yang tidak tidak suitable lagi untuk diberikan terapi, mungkin karena sudah dosisnya atau sudah efek sampingnya atau pasiennya tidak bisa dirawat sendiri di ruang isolasi ya pada saat dilakukan pemberian terapi ablasi dosis tinggi ya, maka ini disarankan untuk pemberian terapi sistemik ya. Ini sistemik baik itu dengan lenvatinib atau sorafenib ya. Nah, ini sebenarnya terapi sistemiknya tergantung dari mapping pemeriksaan biomolekulernya ya, teman-teman sekalian. Sekarang juga ada NTRK gene fusion ya. Kemudian ada misalkan red fusion, tergantung dari pemeriksaan biomolekulernya yang memang di kita itu belum lazim kita kerjakan. Ini yang folikular juga demikian ya. Kalau ada recurrent advanced metastatic disease ya, juga disarankan untuk pemberian terapi sistemik ya. Kemudian Hartel cell juga ya, demikian. Jadi teman-teman sekalian, kalau ATA ini multikinase inhibitor, ini istilah sama sebenarnya ya, dipertimbangkan ya, radioiodan refraktori DTC, metastatic rapidly progressive symptomatic ya. Nah, kadang-kadang kita lakukan hybrid terapi. Jadi misalkan pasiennya memberat, progres nampak ya, padahal
pasiennya itu belum mencapai 600 gitu misalkan. Nah, di tengah-tengah itu kita berikan TKI ya, berikan TKI, kemudian setelah sekian waktu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan, nah nanti kita lanjutkan lagi membaik kondisi pasiennya, kemudian kita bisa lanjutkan pemberian ablasinya sesuai dengan kondisi pasiennya juga tentunya. Jadi teknik-tekniknya saya kira bisa kita variasikan. Nah, teman-teman sekalian, ini TKI itu bagian dari targeted terapi, ini salah satu modalitas terapi baru memang ya dalam differentiated thyroid carcinoma ya. Ini tentu teman-teman tirosin kinase itu atau protein kinase sebenarnya itu protein yang dalam kondisi normal dia memang diproduksi ya, tapi perangainya itu masih dalam batas-batas atau pengaruhnya atau efek biologiknya itu masih dalam batas yang normal ya. Tetapi kalau dia mengalami mutasi, gene yang mengkode protein itu mengalami mutasi, maka protein-protein yang diproduksi itu mengalami perubahan perangainya ya, sehingga dia jadi lebih cepat, pertumbuhannya lebih cepat ya dan sebagainya. Dan itulah protein-protein itulah yang disasar dengan obat-obat golongan tirosin kinase inhibitors ini ya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ilmu pengetahuan sudah kenal lama dengan tirosin atau protein kinase ini, dan ada yang proteinnya di transmembran, di level membran, ada juga yang di sitoplasma ya. Dan dalam kondisi normal nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau ada mutasi pada gene yang mengkode protein-protein kinase tersebut, maka perangainya itu jadi angiogenesisnya jadi meningkat ya, kemudian proliferatifnya, kemudian dia tahan terhadap apoptosis normal ya, kemudian terganggu diferensiasinya, bisa metastasis. Jadi perangainya itu berubah seiring dengan mutasi tadi, dan mutasi di tempat-tempat tertentu itulah yang orang tahu dan dijadikan pengobatan kanker yang belakangan ini ya. Jadi setiap kanker itu beragam, ini mapping dari mutasinya tentunya. Kalaulah bisa diperiksa dengan baik, tentu pengobatannya bisa lebih precise, lebih spesifik dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja ya bagaimana cell signaling pada differentiated itu ya, dengan perubahan pada kaskade ini, pathway ini ya, baik itu perubahan pada protein rate-nya, PTC-nya atau endothelial growth factor reseptornya, ini akan berubah karakternya. Dan inilah yang dijadikan target ya. Dan dari studi-studi itu sudah jelas pada tadi yang radioiodine refractory thyroid cancer itu mutasinya nampak lebih sering, lebih banyak ya. Ini kalau bisa kita periksa ya secara secara kasuistik, secara individual, secara case by case, tentu pemberian pengobatan yang kita tawarkan kepada pasien itu lebih spesifik, lebih precise dan seterusnya ya. Dan ini kalau kita lihat banyak sekali ya obat-obatannya, dan itu mutasi yang berpengaruh atau mutasi yang berperan ya pada masing-masing yang disasar oleh masing-masing obat itu tirosin kinase inhibitor. Tidak hanya untuk CA tiroid tapi juga CA-CA yang lain. Nah, kali ini kita mengkerucut dan membahas salah satu di antaranya yang sudah approve ya di banyak negara, di-approve oleh FDA dan EMA, yaitu lenvatinib. Jadi lenvatinib utamanya ini dia menghambat tadi vascular endothelial growth factor reseptornya ya, atau fibrillous growth factor reseptornya dan KIT signalinnya. Sebenarnya bukan hanya ini juga, di red juga di tempat-tempat yang lain. Jadi dengan harapan dengan menghambat dengan pemberian ini, maka kaskade dari tumor genesis tadi dan juga angiogenesis, kemudian pertumbuhan sel yang berlebihan itu bisa dihambat ya. Nah, itu prinsip-prinsip obat ini. Ini tadi mekanisme kerjanya di beberapa reseptor kalau kita lihat, dan masing-masing reseptor ini ada yang dihambat angiogenesisnya, kemudian escape mechanism ya, kemudian
down regulation, vascular endothelial growth factor activity-nya, ya, angiogenic stromalnya, semuanya. Kemudian juga tempat-tempat yang lain. Jadi lenvatinib ini menghambat aksi dari beberapa reseptor proteinnya, ya. Nah, selanjutnya coba kita bahas tentang landmark trial, ya, dari lenvatinib ini. Lenvatinib atau ini sebenarnya sudah lama dipublikasi tahun 2015, ya, select trial ini di New England Journal of Medicine tahun 2015. Kita lihat teman-teman sekalian, ini adalah jadi pasien-pasien yang tadi sudah masuk dianggap radiodan refraktori DTC, ya. Ada sekitar 360 pasiennya dirandomisasi 2:1 yang mendapatkan lenvatinib, ya, 24 mg, 240, placebo 120, ya. Nah, primary outcome-nya itu adalah progression free survival. Mau dilihat sih berapa lama setelah mendapatkan terapi ini, terutama kelompok grup yang treatment, ya, progression free survival-nya, ya. Nah, ini kriteria inklusi dan eksklusinya, teman-teman sekalian. Saya kira kita lewatkan saja. Dan ini juga sama, ya. Jadi radioiodanya kumulatif activity radioiodanya sudah lebih dari 600, ya. Kemudian juga ada tangkapan dari 1 atau lebih, ya. Nah, ini adalah patient karakteristiknya, ya. Jadi grup lenvatinib ini sekitar 261, placebo-nya 131. Ini saya kira yang masuk, ya. Jadi yang intention to treat group, ya. Nanti kita lihat sebenarnya yang, ya, intention to treat group ini bukan yang per protokol tentunya karena dari awal, ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman sekalian, hasilnya kalau kita lihat grup lenvatinib itu median free survival-nya, progression free survival-nya itu sekitar 18 bulan, ya. Jadi 18 bulan pertama itu dari 1,5 tahun kira-kira, ya, itu tidak ada tanda-tanda progresinya. Jadi setelah 1,5 tahun itu baru mulai nampak progresinya kalau kita lihat dari keseluruhan 26 bulan, ya, clinical trial-nya. Sementara placebo-nya itu 3,6 bulan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat respon rates-nya, ini sekitar kalau yang kelompok lenvatinib itu sekitar 64,8, ya. Sementara placebo itu respons rate-nya 1,5 sekian, ya. Jadi bermakna secara statistik, ya. Dan kalau kita lihat juga duration responnya juga nggak tampak berbeda, ya. Ini respon rate ini tentu beragam, ada yang complete respon, ada yang partial respon, stable disease, ada progressive disease. Tapi teman-teman, ini persentasenya kita lihat sekitar ini tadi, ya, 64,5%, 65% digenapkan 65% yang lenvatinib dibandingkan dengan placebo. Nah, overall survival-nya setelah selesai pengamatan ternyata tidak bermana overall sampai di ujung. Tetapi jangan lupa bahwa ternyata atas pertimbangan etik di tengah jalan tuh 83% dari kelompok placebo itu akhirnya dapat lenvatinib juga, begitu, ya. Karena ya pasien-pasiennya yang tadi yang advance kemudian dia memburuk tentu tidak etis kalau tidak dikelola atau tidak di-manage, ya, dan akhirnya sekitar 83% itu akhirnya kelompok placebo akhirnya mendapat juga lenvatinibnya. Safety-nya, teman-teman sekalian, kalau pengalaman kita menggunakan ini sebenarnya lebih banyak fatigue, ya. Kalau dari trial ini katanya hipertensi, ya, diare, kemudian weight loss, nausea. Nah, satu lagi yang jangan lupa itu TSH-nya jadi naik, ya. Yang awalnya bisa on target, ini TSH-nya naik. Jadi kita harus tambah itu levothyroxine-nya, ya. Kalau tensi bisa dikontrol, hands and foot syndrome juga biasanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sorafenib, ya. Pengalaman di lapangan itu jauh lebih baik. Jadi dengan menggunakan krem steroid, stomatitisnya kadang-kadang
bisa mengganggu, tapi dengan pemberian obat kumur ya dan sebagainya bisa kita berikan ya. Nah, biasanya kalau ada efek samping yang berat ini bisa dikurangin ya. Kemudian levotiroxinnya bisa ditambah, obat darah tingginya bisa kita adjust ya. Nah, efek samping itu nampak utamanya di sekitar 2 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan begitu paling lama ya. Jadi setelah lewat 3 bulan biasanya pasiennya sudah toleran ya. Jadi usahakan strateginya itu jangan langsung full dose dari awal ya. Pelan-pelan bisa mulai 14, kemudian naik ke 18 atau 20 ya. Kemudian nanti berakhir di 24 ya. Kadang-kadang kalau untuk mengurangi efek sampingnya boleh divided dose 2 kali misalkan, walaupun sebenarnya obat ini cukup diberikan sekali saja ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Jadi ini memang kasusnya jarang biasanya, tetapi kita perlu tahu bahwa ini ada solusi, ada harapan ya untuk pasien-pasien kita ya. Jangan sampai dia nggak tahu bahwa sebenarnya ada peluang-peluang lain setelah dengan terapi standar ya. Dan ini tyrosine kinase inhibitor atau multikinase inhibitor ini tentu salah satu senjata baru yang kita bisa gunakan untuk yang radio dan resisten ya, differentiated karsinoma. Dan diantaranya tentu adalah lenvatinib ya. Baik, saya kira Dr. Diki itu yang ingin saya diskusikan, sharingkan. Kita lanjutkan diskusi dengan Prof. Imam dan juga Pak Diki juga. Mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan, banyak diskusi dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. TJ untuk pemaparannya yang sangat jelas ya mengenai pasien well differentiated thyroid cancer yang radioiodine refractory dan perannya khususnya dengan TKI ini. Baik, saya undang untuk Prof. Imam Subekti dan Dr. TJ untuk masuk kembali ke Zoom untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat para rekan-rekan sejawat sekalian, senior dan guru besar, silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditulis di Q&A atau chat room-nya. Nanti kita akan diskusikan dengan para pembicara. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Pertanyaan pertama ke Prof. Imam dari Dr. Beni Santoso. Saya salam sapa dulu Dr. Beni Santoso. Ini anggota dari Perkeni Jaya, endokrinologi senior juga, Jakarta. Pertanyaan mengenai Inata juga kan? Inata Jaya juga. Ya, Inata Jaya, Perkeni Jaya. Masih di Jerman nggak beliau? Nah ini kurang tahu nih, Prof. Sepertinya memang kurang pergi ke Jerman beliau. Iya. Pertanyaan terkait sama epidemiologi nih, Prof. Imam. Mohon izin komentar. Kesan saya peningkatan kejadian penyakit tiroid baik fungsional maupun morfologis di Eropa tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan di Indonesia. Apakah mungkin karena sekarang di Indonesia lebih sering diperiksa, sedangkan di Eropa sudah sejak lama dilakukan pemeriksaan rutin? Bagaimana pendapat Prof? Ya, menurut hemat saya ada benarnya dugaan Dr. Beni bahwa kalau melihat tadi gambar tadi, pola gambarnya itu kurang lebih sama. Ya, dari standarnya itu di angka 10 kalau tidak salah, itu kelompok Eropa, kelompok Amerika, Australia, dan Asia, itu umumnya pola peningkatannya sama. Nah, bahwa sekarang di Indonesia lebih tinggi karena ya mudah-mudahan ini merupakan upaya kita bersama untuk lebih meningkatkan kemampuan diagnostik kita. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa di Eropa sudah lama, bisa jadi iya, dan di Indonesia baru mulai merangkak, saya kira ada benarnya. Saya kira demikian, Dr. Diki. Terima kasih, Dr. Beni. Baik, terima kasih Prof. Imam. Mungkin saya sedikit sambung mungkin ya, Prof, terkait dengan upaya deteksi, Prof. Kita bicara mengenai kanker tiroid gitu, Prof. Dan kalau memang masih ditemukan stadium awal gitu ya, masih localized, dia mortalitasnya atau survivalnya lebih tinggi. Yeah. Ada saran-saran nggak, Prof, untuk mungkin ada beberapa teman-teman yang dari layanan primer atau layanan sekunder, bagaimana bisa meningkatkan upaya deteksi kanker tiroid ini lebih awal gitu, Prof, di praktek mereka sehari-hari? Baik, terima kasih Dr. Diki. Saya kira gambar yang tadi saya tampilkan, ada gambar nodul dan 4 cabang. Jadi 4 cabang itu menurut hemat saya perlu selalu ada dalam
pola pikir kita. Selalu diawali dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ini sebagai ciri khas dokter itu adalah mengetahui ya faktor risiko untuk menjadi sesuatu. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan lab. Saya kira itu relatif sederhana. Kalau normal ya sudah langsung. Nah, yang penting adalah kadang-kadang fasilitas di daerah itu kan untuk FNAB tidak bisa dikerjakan ya. Lebih banyak USG fasilitasnya ya dibanding dengan FNAB. Sehingga kemampuan teman-teman kita, katakanlah internis kita atau radiolog kita itu dalam membuat deskripsi hasil USG terhadap nodul tiroid itu diharapkan bisa lebih lebih akurat. Karena dengan hasil USG yang akurat kita dapat mendorong segera pasien untuk melakukan tindakan atau tidak, ya. Jadi kalau memang murni benign, misalnya ya tidak perlu buru-buru didorong. Tapi kalau memang ada kecenderungan, ya saya mengusulkan untuk segera didorong untuk tindakan FNAB. Kalau tidak bisa dikerjakan di lokasi tempat bekerja ya kita carilah tempat yang memang mengerjakan FNAB, syukur-syukur bisa dengan guided USG. Karena dengan guided USG itu arah dari jarum itu lebih, jadi itu saya kira menjadi catatan kita untuk istilahnya deteksi dini karsinoma tiroid. Saya kira itu, Dr. Diki. Baik, terima kasih Prof. Imam. Ya memang kita seringkali di lapangan ketemu memang pelaporan USG tiroid seringkali kurang seragam ya Prof. Ada beberapa yang pelaporannya detail sekali, tiratsnya keluar, ada beberapa yang memang kurang detail. Jadi memang kita perlu diskusi juga dari teman-teman radiologi mengenai standarisasi pelaporan tiroid. Ya. Kemudian menarik mengenai tadi yang terakhir pernyataan Prof. Imam terkait kalau bisa dilakukan USG guided FNAB. Dr. TJ ada tambahan, Dr. TJ? Karena saya Dr. TJ ada penelitian mengenai membandingkan USG guided dengan tanpa USG guided nih mengenai keakuratan diagnostik. Silakan Dr. TJ. Ya, terima kasih Dr. Diki, terima kasih Prof. Imam. Teman-teman sekalian, ya kemarin kita buat meta analisis sebenarnya ya dengan palpation guided dengan ultrasound guided ya, FNA. Kita tahu bahwa FNAB itu memang dari studi-studi sebelumnya kan FNAB itu sensitivitasnya baik ya. Jadi 80-90 gitu masing-masingnya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa tentu hasil-hasil FNAB itu juga masih ada sekitar 20% itu yang inkonklusif. Inkonklusif itu definisinya non-diagnostik, jadi spesimennya nggak cukup, atau hasilnya selnya cukup tapi meragukan ya. Nah, pada saat-saat seperti itu sebenarnya tentu kita butuh teknik pemeriksaan, teknik FNAB yang lebih akurat tentunya ya. Nah, teman-teman misalkan saja lesi yang nodul yang dengan degenerasi kistik gitu banyak atau dominan kistiknya. Itu tentu sulit ya karena kalau kita mau FNAB pada lesi yang banyak lesi kistiknya, banyak degenerasi kistiknya, kan kita harus menghindarkan ya daerah kistik tersebut. Kita harus menyasar ke daerah-daerah yang bersel yang padat dindingnya dan sebagainya. Nah, itu sulit untuk dilakukan secara blind ya. Kemudian ternyata yang lain itu adalah struktur nodul. Walaupun nodulnya misalkan padat semuanya, itu nggak homogen karakternya. Jadi lokasi-lokasi tertentu itu misalkan ada mikrokalsifikasi, yang which is itu adalah ciri atau tanda kita harus klarifikasi di situ ya. Tapi tempat-tempat yang lain tidak ada mikrokalsifikasi dalam satu nodul nih.
bagian-bagian lainnya itu tidak ada gitu. Tentu kita kalau kita tidak menggunakan ultrasound itu susah begitu ya. Yang lain juga misalkan tabiat vaskularnya ya itu juga nggak bisa kan kalau kita nggak lihat di mana daerah yang yang vaskularnya meningkat dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemarin kita lihat meta analisis itu memang pada grup tertentu itu nampak ada perbaikan kinerja lah, perbaikan hasilnya kalau kita menggunakan FNAB yang guided dengan USG. Nah, sekarang itu kan USG itu ada di mana-mana saya kira ya, artinya di kabupaten dan sebagainya, dan harganya juga makin murah dari waktu ke waktu. Jadi kalau menurut pendapat saya, pengalaman saya selama ini ya, dengan menggunakan USG di tempat praktek pribadi atau di samping kita, itu sangat efektif, sangat membantu. Ya, jadi kalau saya, makanya ada statement itu yang sering kita lihat kalau ada kursus-kursus tiroid USG itu, bagaimana seorang thyroidologis itu bisa tahu tiroidnya dengan baik kalau dia tidak menggunakan USG, tidak melihatnya dengan USG gitu. Jadi dengan USG itu dari awal ya, dengan lab, dengan fisik itu sangat bisa shortcut gitu diagnosisnya, pasiennya juga terbantu dan sebagainya. Tapi saran saya ya, USG itu sebagai stetoskop saja, jadi letakkan USG itu untuk bersama, jadi pasiennya nggak di-charge ya. Jadi USG di ruang praktek yang dokter gastro, nefrolognya, kitanya boleh pakai siapa aja, probnya disediakan beragam. Kalau perlu kita langsung. Itu diagnosisnya cepat, ya, diagnosisnya cepat. Pasien yang kemana-mana gitu ya. Ternyata kalau kita menggunakan USG, dia lebih puas, lebih tahu etiologinya juga. Kadang-kadang kan pasien-pasien tiroid itu kan dikabarin oleh dokternya, oh ini hipertiroid, hipotiroid, situ saja, dia nggak diajarin, nggak dikasih tahu ini etiologinya apa gitu hipertiroidnya. Padahal hipo itu hanya diagnosis superficial permukaan yang pasiennya itu harusnya punya hak untuk dapat informasi apa sebab dari hipertiroid, hipotiroid dan sebagainya. Nah, dengan kita menggunakan alat bantu USG di samping kita itu sangat-sangat membantu sekali ya, mengidentifikasi, oh ini segera harus FNAB, ini enggak, ini tunda dulu dan sebagainya ya. Mungkin itu Dr. Diki yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. TJ. Jadi USG sebagai stetoskop tambahan ya, Dok, sebagai seorang tiroidologis. Baik, sekarang kita berlanjut, ada pertanyaan Dok. Tadi kita bicara mengenai diagnosis, screening, sekarang mengenai pasca operasi. Mengenai ke Prof. Imam, Dr. J bisa menambahkan, untuk pasien-pasien yang pasca operasi dan sudah dilakukan whole body scan dan ablasi, baiknya kapan dievaluasi Prof untuk dilakukan evaluasi whole body scan lagi? Dan apabila pasca ablasi masih ada residu, apa artinya dan langkah selanjutnya apa? Mungkin ke Prof. Imam dulu, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih Dr. Riki, terima kasih kepada Dr. Alisa, Prof. Dr. Alisa. Dr. Alisa ya, terima kasih Dr. Alisa. Ya, ini menarik ya, karena biasanya memang pasien itu selalu ingin evaluasi yang terstruktur. Jadi kita perlu menjelaskan dari awal, ya dari awal pada pasien, nanti terutama setelah operasi selesai pasien pulang. Nah, ketika pasien pulang itulah yang waktu tepat untuk melakukan edukasi, ya bahwa nanti akan dilakukan tindakan. Nah, kalau kasus yang dikemukakan tadi, pasien sudah dilakukan ablasi ya, sudah dilakukan ablasi, kapan dievaluasi? Nah, ablasi umumnya baru akan memberikan respons yang memadai itu kurang lebih 6 bulan. Jadi 6 bulan pasca ablasi itu dilakukan evaluasi dengan whole body scan. Dan whole body scan ini tidak akan memberikan hasil yang akurat apabila tidak dilakukan persiapan. Artinya untuk whole body scan itu perlu dilakukan persiapan dengan menghentikan L-tiroksin untuk menstimulasi TSH naik
ya. Jadi ini stimulated TSH agar apa istilahnya, kalau istilah dari teman-teman radionuklir itu membuat tiroidnya lapar, sehingga ketika diberikan yodium 131 untuk whole body scan itu langsung ketangkap seandainya memang ada jaringan tiroidnya. Jadi kalau ditanya waktunya adalah 6 bulan, Dr. Diki, untuk interval pasca ablasi ya. Saya kira tadi itu ya yang ditanya ya. Iya, Prof. Ada lanjutan lagi, Prof. Kalau masih ada residu. Oh iya. Kalau masih ada residu, artinya masih ada jaringan sisa, ya, masih ada jaringan sisa. Jaringan sisa itu tentu target kita adalah mengablasi, menghabiskan jaringan baik jaringan tiroid yang normal maupun jaringan tiroid yang malignan. Nah, biasanya akan dilanjutkan dengan terapi ablasi yang berikutnya, ya, terapi ablasi yang berikutnya. Nah, ini tentu tergantung dengan kelompok low risk atau kelompok yang high risk. Itu biasanya dosis yodium 131-nya didasarkan atas kelompok risiko tadi. Jadi kalau ditanya artinya apa? Artinya masih ada jaringan tiroid sisa, baik yang jaringan tiroid normal maupun yang malignan. Kita tidak tahu apakah itu normal atau malignan, tapi tata laksana adalah ablasi ulang. Terima kasih, Dr. Riki. Baik, terima kasih Prof. Imam. Mungkin saya lanjut ke Dr. TJ, Dok. Kan kalau misalkan dilakukan ablasi, mungkin simpelnya bagaimana ya, Dok? Pasien-pasien mana yang kita bilang ini udah refraktor radioiodine gitu, supaya nanti bisa masuk ke salah satunya terapi yang tadi Dr. TJ presentasikan. Ya, terima kasih Pak Diki. Jadi sudah disampaikan oleh Prof. Imam, biasanya setelah pasien operasi, itu kita lakukan stratifikasi risiko dengan mengumpulkan beragam fenotip dari pasiennya, usia muda, ya, usia tua, laki, perempuan, ya, tumor primernya atau massa primernya besarnya seberapa, kemudian jenis, ya, jenis PA-nya, ya, tentu kalau kita dapat Hartel, dapat Hocknell, dapat kolumnar, dapat onkositik, dapat macam-macam itu, kita sudah dalam perasaan kita, dalam hati kita, oh ini kita bukan berhadapan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja gitu ya. Sehingga nanti selanjutnya tentu kita tata laksananya akan lebih agresif ya. Jadi tadi seperti disampaikan di intro tadi oleh Prof. Imam, kalau dia low risk kita biasanya observasi ya, tidak perlu dilanjutkan dengan ablasi. Tapi begitu dia moderate dan sebagainya, pertimbangan untuk ablasi itu menjadi sangat besar ya. Apalagi misalkan setelah whole body scan-nya ada tangkapan di mana-mana, di regionalnya, di lokoregional atau di distant metastasis dan sebagainya. Nah, itu dari waktu ke waktu dilakukan pengamatan berkala, terapi berkala ya, dengan target yang sesuai dengan masing-masing stratifikasi risiko tersebut ya. Nah, tentu teman-teman sekalian, dosis ablasi itu juga beragam ya. Tadi kan ada 30, ada 100, ada 150, kadang-kadang ada yang 200 ya. Jadi kalau dia misalkan udah meta jauh, biasanya lebih dari 100. Apalagi kalau ada meta paru, meta tulang, teman-teman itu biasanya ngasihnya minimal 150 dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari tangkapannya hanya di thyroid bed, mungkin tidak ada distant metastasis, bisa vaksinasi saja 30 dulu dan sebagainya, nanti dilihat lagi 6 bulan. Jadi sangat case by case, itulah pentingnya diskusi, itulah pentingnya rapat tim ya, tim tiroid ya. Nah, dalam perjalanannya kalau dosis dari ablasinya itu terus bertambah ya, dan kemudian satu waktu juga kalau lihat dosisnya ditambah, kok ini perangainya metanya tambah banyak dan sebagainya, itu kita bisa jadi berhadapan dengan
progressive disease namanya ya, progressive disease ya. Apalagi kalau ada keluhan pasiennya, misalkan ada efusi pleura, ada efusi perikat misalkan, efusi perikat ya di fungsi ternyata ada sel metastatik dari tiroidnya. Ini kita tentu nggak bisa main-main kalau seperti itu ya. Nah, kalau dia klinisnya besar, berat, kita bisa rescue dulu dengan TKI seperti tadi ya. Tapi kalau misalkan ternyata dari tangkapannya masih bagus, ya tentu kita bisa berikan dengan dosis lanjutan pemberian ablasi radioiodine ya dengan dosis yang biasanya tinggi. Tetapi kalau manakala dosisnya sudah tadi 600 ya atau sebelum 600, nampaknya perangainya itu kok makin agresif, tambah lokasi metanya, besarnya dan sebagainya. Nah, bisa jadi kita berhadapan dengan radioiodine yang resisten ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, kita bisa pertimbangkan untuk memberikan tadi multikinase inhibitors ya. Tentu sebenarnya kalau di negara-negara maju mereka evaluasi ya mutasi yang mungkin terjadi yang mana gitu ya. Sehingga obat-obat jenis multikinase inhibitornya juga bisa lebih precise, lebih spesifik dan sebagainya. Jadi menggabungkan antara indikator klinis, laboratorik, kemudian imaging tadi ya, kemudian dosis dari total dosis atau cumulative dosis dari radiofarmaka yang digunakan, itu merupakan cara kita untuk menentukan atau memutuskan bahwa ini adalah radioiodine refractor dan kita bisa masuk ke terapi tirosin kinase inhibitor tadi. Begitu, Dr. Diki kira-kira. Baik, terima kasih Dr. TJ. Jadi salah satu inti yang penting tadi adalah pembicaraan dalam tim ya dok ya, dalam tim di rumah sakit dari berbagai disiplin ilmu yang terkait. Baik, Dr. TJ, ini ada pertanyaan berikutnya dari endokrinologi juga, Dr. Yulianto Kusnadian. Ini menarik nih dok, terkait misalkan posisi di Indonesia kan tidak semua center punya fasilitas radionuklir. Nah, bagaimana dengan di kasus di mana lokasi tersebut tidak ada fasilitas radionuklir dan pasien tidak mau dirujuk untuk radionuklir, pasien DTC tidak mau dirujuk untuk radionuklir. Apakah boleh terapinya dokter yang tadi Dr. TJ sampaikan, TKI tadi, sebagai initial treatment tanpa dilakukan radionuklir? Ya, tentu kalau hasil PA-nya DTC ya, DTC teman-teman, lagi-lagi lihat risk stratification-nya ya. Nah, kalau dari risk stratification-nya dia misalkan membutuhkan lanjutan terapi iodine tapi pasiennya tidak mau. Sampai saat ini society besar ya itu hanya menganjurkan TKI ini untuk yang tadi yang radioiodine refractor atau progressive disease. Nah, jadi kalau kayak begitu tuh tidak dianjurkan menggunakan itu. Ya, menggunakan langsung bypass ke tirosin kinase inhibitors. Ya. Karena teman-teman sekalian nanti tolong dibaca itu yang guideline-nya ETA ya terkait dengan radioiodine refractory DTC. Itu jelas bagaimana cara menginisiasi TKI-nya, edukasinya, aspek etik dan sebagainya, dan monitoring dan sebagainya, itu detail sekali saya lihat di guideline ETA 2019 itu terkait dengan topik kita ini. Itu saya kira memang dia betul-betul hanya untuk yang subgrup tadi yang progresif, yang kira-kira radioiodine kayak seolah-olah kita nih nggak punya ada cara lain lagi nih, apa nih yang bisa kita lakukan. Nah itulah, subgrup itulah yang saya kira yang kita tawarkan untuk itu. Jadi kalau dia tadi, kalau DTC, jangan lupa teman-teman sekalian, kalau dia DTC itu kan sebenarnya perangai umumnya itu kan slow growing, ya, slow growing pelan begitu ya. Jadi harusnya dia dengan total tiroidektomi, kemudian dengan supresi, dengan pemberian levotiroxin, ya harusnya dia lebih melambat ya. Sambil kita tentu mengedukasi kepada pasiennya bahwa memang ini terapi standarnya harus dilakukan ablasi begitu tentunya. Dari waktu ke waktu pengamatan ya, tentu kalau kita nggak punya
fasilitas kedokteran nuklir, ya kita periksakan USG, ya USG di loko regionalnya. Kemudian ya paling-paling kita bisa lakukan pemeriksaan tiroglobulin, ya tiroglobulin dan seterusnya. Jadi sampai saat ini Dr. Yulianto untuk terapi ini hanya untuk subgrup tadi pasien tadi aja ya. Kalau kita berikan tentu itu ini off label namanya ya, off label dan tentu itu harus diskusi baik-baik dengan pasiennya tentunya. Terima kasih Dr. Diki. Baik, terima kasih Dr. TJ. Prof. Imam ada tanggapan, Prof? Ya ini memang ini dilematis ya, dilematis ketika pasien yang seharusnya dapat yodium radioaktif tapi pasien menolak, tetapi ada modalitas, hanya saja ini belum istilahnya masih off label, tidak bisa. Oleh karena itu peran edukasi ya sekali lagi di sini menjadi penting untuk meyakinkan pasien bahwa SOP-nya atau memang standar yang diakui oleh society internasional itu seperti itu, sehingga mungkin kalau diberikan berulang-ulang ya edukasi, ya siapa tahu ya, kecuali kalau memang sudah harga mati nggak mau ya susah memang. Ya tentu tetap dilakukan follow up meskipun tidak dilakukan yodium radioaktif, monitoring dengan tiroglobulin dan USG minimal itu yang bisa dan tentu pemeriksaan fisik ya. Saya kira itu Dr. Diki. Baik, terima kasih Prof. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhirnya terkait dengan terapi lenvatinib yang terkait benefit dan risknya. Tadi Dr. TJ mempresentasikan mengenai beberapa efek samping Dr. TJ yang cukup sering ditemui. Saya juga tahu Dr. TJ sudah ada pengalaman beberapa kasus yang diberikan. Menurut pengalaman Dr. TJ, bagaimana dok pengalaman menggunakan lenvatinib terkait dengan efikasi dan juga efek sampingnya dok? Iya, terima kasih Dr. Diki. Sebelum kita menggunakan lenvatinib, kita juga pernah menggunakan sorafenib ya, waktu itu dengan metastasis ke pelvis ya, yang sudah dilakukan hemipelvictomy ya. Nah, memang kalau saya lihat ini kan yang baru di-approve oleh FDA dan EMA, baru 2 ini ya, sorafenib yang dua-duanya sudah ada saya kira di Indonesia ya. Walaupun sorafenib ini banyak untuk RCC dan HCC juga ya, mereka gunakan ya. Tapi kalau saya lihat ya, lenvatinib ini lebih tolerable ya, efek side effect-nya itu lebih manageable ya. Kalau ngelihat pasien kemarin itu tensinya jelas naik dan itu bisa di-manage saya kira ya, karena setiap obat yang bekerja pada vascular endothelial growth factor itu biasanya naikkan tensi itu. Kemudian fatigue ya, rasa lemas begitu ya, diare sebenarnya juga nggak terlalu banyak awal-awal saja, dan itu nggak semua pasien juga mengalami. Satu lagi hand and foot syndrome-nya. Nah, itu juga saya kira lebih baik ya, lebih sedikit dibandingkan dengan sorafenib ya, menurut pengalaman kemarin pasiennya. Hanya bercak-bercak saja di tangan, di mulutnya, itu juga transien setelah diberikan krem steroid biasanya sih membaik ya. Nah, memang kadang-kadang hati-hati apakah ini karena efek obatnya, efek samping obat, atau progresi dari penyakitnya gitu ya. Kayak kemarin itu obatnya sudah diberikan bulan keempat, harusnya itu sudah stable, karena biasanya masa-masa kritis itu 2 bulanan ya, 2 bulan sampai 2 bulan sampai 3 bulan lah paling lama, itu yang masa-masa kritis efek sampingnya. Tapi kalau udah 4 bulan harusnya itu sudah sangat tolerable sama pasiennya. Nah, ternyata pasiennya mengalami yang lain gitu. Jadi dia misalkan sudah ada meta di paru, ada efusi pleura, atau dia ada infeksi dan sebagainya, yang kadang-kadang kita harus bedakan ini karena efek samping obatnya atau ada kondisi medik
lain yang baru yang harus kita inikan ya. Jadi perlu dicatat bahwa tadi efek sampingnya itu sekitar puncaknya 2 bulan, bisa molor-molor sekitar 3 bulanan. Dan yang penting itu saya kira teknik menginisiasinya harus pelan-pelan ya, kemudian dinaikkan sesuai menuju target dosis yang standarnya, jangan langsung tinggi. Karena trial-trial itu umumnya dilakukan di Eropa, saya lihat ya, di Amerika ya, walaupun ada juga sih yang sebagian di Thailand. Waktu itu saya lihat select trial itu juga ada di Thailand ya, di negara Asia yang berat badannya mirip dengan kita, saya kira ya. Itu Dr. Diki, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf. Makasih Dr. TJ. Mohon maaf, ada satu pertanyaan lagi nih Prof. Imam untuk Prof. Tapi saya rasa pertanyaannya penting karena seringkali ditanyakan oleh pasien. Pada nodul tiroid Prof, yang mungkin jinak ya, maksudnya jinak Prof. Bagaimana monitor berkalanya Prof? Maksudnya berapa kali di USG dalam selang berapa lama? Apakah perlu lakukan FKB ulang gitu Prof? Ya, baik. Terima kasih Dr. Diki. Betul, ini saya kira menjadi pertanyaan yang sering ya diajukan oleh pasien dengan benjolan. Ya, pertama setelah kita membuat diagnosis melalui berbagai rangkaian tadi kan, anamnesis dan seterusnya sampai pada FNAB, kemudian hasilnya jinak, ya tentu kita serahkan kepada pasien ya bahwa ini jinak, artinya tidak harus operasi, cukup misalnya observasi, kecuali pasien memang menginginkan istilahnya secara kosmetik merasa terganggu ya, itu silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau pasiennya memang tidak ada keinginan untuk operasi, observasi saja, kita bisa evaluasi USG secara berkala untuk melihat progres ya, melihat progres. Biasanya kalau progresnya itu lebih dari 20%, ada peningkatan pembesarannya, itu perlu dilakukan FNAB ulang. Ya, itu nah, kapan dilakukan USG itu biasanya paling cepat 6 bulan lah, Dr. Diki. Ya, 6 bulan evaluasi USG ulang, ada progres atau tidak, seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Sejauh ini tindakan atau terapi supresi pada nodul sudah mulai ditinggalkan ya, artinya dianggap tidak memberikan manfaat yang signifikan. Kalaupun ada pengecilannya tidak signifikan, sehingga dikhawatirkan menambah ada risiko pemberian levotiroxin yang bertujuan menekan. Kadang-kadang kalau bertujuan menekan terus jadi kebanyakan, kita lalai atau kita tidak hati-hati, malah membuat pasien berisiko untuk terjadinya efek samping tiroksin yang berlebihan. Saya kira demikian, Dr. Diki. Baik, terima kasih Prof. Imam. Ya, kita sudah masuk ke akhir acara. Terima kasih banyak untuk Prof. Imam dan Dr. TJ untuk sharing ilmu dan pengalamannya yang luar biasa, yang membuka kembali wawasan kita mengenai pengelolaan kanker tiroid gitu. Pada sebagian besar kasus mungkin relatif straightforward, tapi banyak juga variasi-variasi yang perlu didiskusikan lintas disiplin. Sebelum saya tutup, mungkin izin ada 1-2 patah kata kalimat dari Prof. Imam dan Dr. TJ. Mungkin boleh dimulai dari Prof. Imam dulu, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Ya, meskipun kanker tiroid tidak sering kita temukan di sehari-hari, karena lebih banyak dua masalah besarnya kan memang diabetes dan tiroid. Tapi tiroidnya lebih sedikit lagi untuk kanker. Tetapi kalau kita hati-hati terhadap nodul tiroid, kita bisa menemukan sekitar 5-7-10% dari nodul itu adalah kanker tiroid. Sehingga kita perlu upaya yang keras untuk diagnosis awal, diagnosis dini kemungkinan malignansi. Karena kalau kita ketahui awal, apalagi itu prognosisnya yang masih baik, maka kita akan bisa menuntaskan 100% survival
Nah, kalau terlambat tentu ada risiko kekambuhan, ada risiko prognosis yang buruk. Saya kira itu, Dr. Diki. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dr. TJ, silakan Dok. Ya, saya melanjutkan saja. Jadi umumnya memang kanker tiroid itu treatable dan curable ya. Manakala kita timely menemukan dan juga mengelolanya dengan baik ya. Ada teori-teori belakangan ini ya, kalau pasien itu sebenarnya sudah menderita kanker tiroid yang lama yang tidak ketahuan ya, yang tidak dikelola dan sebagainya ya, walaupun mungkin masanya tidak atraktif bagi pasien dan orang sekitarnya, bisa berevolusi yang awalnya differentiated thyroid carcinoma, dia berevolusi menjadi anaplastik dan sebagainya. Itu ada teori-teorinya. Jadi anaplastik itu sebenarnya rangkaian proses yang nggak ketahuan, awal-awalnya itu dia differentiated thyroid carcinoma. Itu ada teorinya demikian. Jadi kalau kita temukan secara dini, tentu sebenarnya itu adalah treatable dan curable, mayoritas. Walaupun demikian ada tetap yang memang dia yang perangainya agresif, yang awalnya dia differentiated menjadi mengalami proses de-diferensiasi ya, menjadi undifferentiated dan sebagainya. Walaupun sudah kita berikan terapi berulang-ulang dengan terapi standar, tetap dia berperilaku agresif. Nah, pada kondisi pasien seperti itu, tentu ada tempatnya, ada harapan baru kita menawarkan ya, menggunakan multi kinase inhibitors atau tyrosine kinase inhibitors ya, kepada pasien-pasien yang advance, metastatik, yang radioiodine refractor differentiated thyroid carcinoma. Demikian Pak Diki, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Imam, Dr. TJ. Jadi jelas ya rekan-rekan sejawat sekalian bahwa pengelolaan thyroid cancer ini memang harus dimulai dari deteksi yang sedini mungkin, kemudian pengelolaan yang sekomprehensif mungkin untuk mendapatkan keluaran yang baik. Dan mungkin unsur paling penting dari pengelolaan kanker tiroid adalah perlunya pendekatan multidisiplin. Tidak hanya dari sisi endokrinologis saja, tapi juga perlu kolaborasi yang erat dengan dokter bedahnya, bedah onkologi, dan juga dengan rekan-rekan dari radionuklir, dan mungkin juga rekan-rekan dari disiplin ilmu lain yang terkait dengan komplikasi, metastasis, atau hal lain yang ada pada pasien kita. Nanti rencana pada bulan Agustus atau awal September, dari Inata Jaya bekerjasama dengan Perkeni Jaya dan juga dengan bedah onko dan juga dokter nuklir, kita akan buat course yang in-depth mengenai kanker tiroid dari diagnosis, pengelolaan sampai pasca terapi dan advance treatment-nya, melibatkan tim multidisiplin dari bedah, onko, dari endokrinologi, dari radionuklir dan teman-teman yang lain. Semoga kalau teman-teman yang nanti tertarik silahkan untuk bergabung ke acara tersebut. Kita nggak akan buka banyak kursi karena sifatnya akan lebih intens workshop yang mendalam mengenai kanker tiroid. Baik, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, yang telah di-share oleh Prof. Imam dan Dr. TJ bisa membawa manfaat untuk praktek kita sehari-hari dan juga untuk terutama untuk kesehatan pasien-pasien kita. Tetap jaga kesehatan selalu di era pandemi ini. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Imam dan Dr. TJ untuk sharing yang luar biasa. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Dr. Diki, Dr. Tri. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Izin live ya. Ya Prof. Terima kasih Prof. Ya, masih di